Iya. Waalaikumsalam. Hai Nara. Kasih Bu. Silakan masuk Nara. Oke, Nara bisa langsung pilih aja mau duduk di mana? Oke, kasih ya Ibu. Jauh ya Nara? Iya, Oke Nara, gimana kabarnya Nara hari ini? sejujurnya Nara merasa takut Ibu. Oh, hari ini Nara merasa takut ya. Oke, apa yang membuat Nara hari ini merasa takut? Karena Nara selalu keingetan dengan kejadian gempa yang terjadi waktu itu. Berarti masih teringat kejadian kemarin ya Nara. Rasanya kejadian kemarin masih membekas ya di diri Nara. Oke. Kalau Nara bisa ngasih rate ya, ngasih nilai untuk hari ini dari 1 sampai 10, Nara mau kasih nilai berapa? 4. Apa alasan Nara memberi nilai 4 untuk hari ini? Karena Nara kadang masih merasa takut dan keingetan terus dengan kejadian gempa yang menimpa Nara pada saat itu. Oke, jadi Nara kasih nilai 4 karena Nara masih merasa takut ya. Berarti 4 ini angkanya negatif ya Nara. Iya. Ya, berarti kalau 10 itu tidak takut. Oke. Dalam seminggu terakhir ini bagaimana perasaan Nara? Apakah sama atau mungkin bisa Nara jelasin dari seminggu terakhir ini itu bagaimana perasaan Nara? Apakah memburuk atau lebih baik atau sama? Seminggu terakhir ini Nara merasa masih terpuruk setelah kejadian kemarin, apalagi setelah Nara tahu Nara sudah kehilangan kedua orang tua Nara dari gempa itu, dan juga Nara kan sekarang tinggal bersama nenek. Itu kadang Nara juga masih merasa takut walaupun sudah ada nenek di dekat Nara. Oke, jadi dalam seminggu terakhir itu alasannya masih sama ya, masih merasa takut. Oke, Nara, tadi kan Nara bilang ya kalau Nara tinggal sama nenek, dan Nara juga kehilangan kedua orang tua. Berarti Nara tuh baru tinggal sama nenek setelah kehilangan kedua orang tua Nara. Iya, Oke, tinggal sama nenek itu di mana Nara? jadi sebenarnya rumah nenek itu jaraknya tidak terlalu jauh dari Oh, rumah oke. Nara, dan rumah nenek juga terkena dari dampak gempa, cuman tidak terlalu parah separah dari rumah yang Nara tempati dan juga orang tua Nara. Kalau dari keluarga nenek itu ada juga nggak yang kehilangan mungkin kakek atau memang sama nenek aja? Tidak ada kakek dan nenek, masih ada cuma orang tua Nara saja yang sudah meninggal karena kejadian tersebut. Ya, Nara. Baik, Ibu paham ya Nara, pasti rasanya masih berat ya. Ya, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena Nara sudah berani untuk datang ke ruang BK hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bilang dulu ya Nara, dan nanti di sini kita ingin cerita-cerita saja tentang bagaimana perasaan Nara, hari-hari Nara di sekolah bagaimana. Nanti kalau misalnya Nara merasa, menurut Nara ini AC-nya terlalu dingin nggak? Enggak, Sudah cukup ya. Tapi kalau dari duduknya gimana? Nyaman nggak kursinya? Nara mau punya dari kursi. Ya boleh Nara, silakan. Nara nyaman merasa seperti itu lebih nyaman ya. Oke, berarti kita lanjut ngobrol seperti ini aja. Ya Nara, boleh cerita kalau di sekolah itu bagaimana Nara? Apakah pelajaran Nara atau teman-teman Nara atau yang Nara lakukan setiap hari di sekolah itu ada kejadian tertentu atau membuat Nara teringat dengan kejadian gempa atau bagaimana? Ada Ibu, jadi setelah kejadian gempa kemarin itu rasanya Nara itu tidak sanggup lagi untuk sekolah. Cuman ada satu guru Nara yang sangat baik, beliau yang mengajak Nara untuk kembali sekolah, dan pada akhirnya Nara mau. Cuman memang rasanya telah berbeda, kayak kadang di kelas Nara itu masih pikiran dengan kejadian kemarin, kan di saat ada
bersuara sedikit pun Nara langsung takut. Nara nggak berani untuk menulis, Nara nggak berani bahkan untuk mengobrol dengan teman-teman Nara. Ibu paham ya apa yang Nara rasakan. Jadi Nara masih teringat dengan kejadian gempa itu sangat jelas, sehingga itu mempengaruhi bagaimana Nara di sekolah. Kalau dari teman-teman itu atau ada nggak hal-hal di sekolah yang membuat Nara itu teringat kembali ke kejadian gempa? Misalnya kalau mendengar sesuatu, atau kalau misalnya teman atau guru bicara tentang sesuatu, itu Nara langsung teringat gitu. Ada waktu itu pernah ada satu kejadian di mana tiang sekolah itu bukan tiang sekolah Nara itu terkena juga dari gempa, jadi masih agak sedikit rapuh gitu juga, dan itu sempat jatuh. Nara langsung kaget dan langsung kayak nggak bisa ngapain lagi. Nara langsung gemetar, rasanya benar-benar seperti kejadian kemarin itu kembali lagi, gempa tersebut kembali terjadi lagi ke hari itu. Jadi Nara merasa kena ini ya, trigger gitu ya, mengingat kejadian itu. Ketika itu apa yang Nara lakukan? Nara nggak bisa ngapain, diam, duduk, bahkan tangan Nara aja gemetar. Nara nggak bisa ngapain. Oke. Kalau dari ibu guru Nara itu ada nggak ngelakuin sesuatu? Kan saat itu kan Nara diam aja kan, tangannya gemetar, jantung Nara berdegup tidak sih? Iya, Ya kan. Terus keringetan atau enggak Nara? keringetan Bu, karena Nara merasa panik dan Tegangnya, takut. panik, takut, kena trigger. Dan saat itu ada yang membantu nggak, seperti guru yang Nara bilang tadi, atau mungkin teman dekat Nara? Ibu guru membantu Nara. Dia memegang pundak Nara dan mengatakan bahwa semuanya gak apa-apa kok, itu cuma kayu yang jatuh, bukan kejadian gempa yang terjadi kembali. Oke. Baik, berarti masih ada guru yang membantu Nara di sekolah ya. Oke, Nara, kalau dari rumah itu gimana? Ada nggak hal-hal yang terjadi di rumah Nara? Bagaimana perasaan Nara kalau di rumah? Nara kadang masih takut juga Ibu. Nara sekarang jadi lebih sering melamun karena memikirkan hal itu. Terus juga kan Nara suka mimpi buruk, beringat dengan kejadian itu, dan kalau Nara mimpi buruk tersebut, Nara pasti langsung mencari nenek. Nara langsung kalau bisa melihat nenek, apakah nenek masih ada atau nenek juga hilang seperti orang tua Nara. Nara pasti rasanya sedih banget ya, kehilangan kedua orang tua juga, kehilangan rumah juga ya. Bisa Nara ceritakan bentuk mimpinya itu seperti apa Nara? Mimpinya seperti kejadian gempa asli. Seperti apa maksudnya dideskripsikan? Apakah Nara posisinya ada di situ juga, atau Nara hanya melihat? Nara hanya melihat, dan di situ kondisinya kayak gelap, benar-benar kayak kejadian gempa yang kemarin Nara lihat dan Nara rasakan pada saat itu. Persis saat itu ya. Saat itu Nara melihat apa? Nara melihat orang tua Nara yang sudah tertimpa reruntuhan, dan mereka memanggil Nara. Apakah kejadian yang dimimpi itu sesuai Nara dengan apa yang terjadi sebenarnya? Apakah benar-benar kejadiannya seperti itu? Tidak. Kalau di yang nyata itu seperti apa? Pada saat itu gempa terjadi kan, dan Nara dan orang tua Nara itu sempat terpisah. Jadi Nara tidak ketemu dengan orang tua Nara pada saat kejadian itu, tapi pada saat gempanya sudah mereda, baru Nara tahu ternyata orang tua Nara sudah tertimpa reruntuhan. Sedih banget ya Nara. Iya. Nara, kalau mau nangis tidak apa-apa. Nanti ibu sediakan tisu. Apakah Nara
mengeluarkan emosi. Apa itu? Kita lanjut dulu ya Nara. Oke, bisa? Bisa. Oke Nara, ibu di sini ingin bilang Nara kuat banget ya, karena Nara sudah mengalami mimpi buruk berkali-kali. Karena itu Nara juga teringat kejadian-kejadian itu dari Bim jatuh, mungkin juga suara-suara keras yang mengagetkan. Tapi faktanya Nara di sini masih bisa hadir dan menceritakan itu semua. Oke, Nara, kalau mimpi itu terjadi, biasanya setelah bangun apa yang Nara lakukan? Nara diam ibu. Nara biasanya duduk atau kalau nggak Nara mencari nenek dan kakek, setidaknya untuk melihat apakah mereka masih ada di rumah itu atau ternyata mereka juga hilang seperti kedua orang tua Nara. Oke, jadi Nara mencari nenek dan kakek untuk memastikan ya. Apa yang Nara rasakan ketika Nara mengetahui bahwa nenek dan kakek itu masih ada dan gempa di kehidupan nyata tidak terjadi lagi? Nara sedikit merasa tenang, tetapi tetap tidak merubah perasaan Nara. Nara masih merasa takut kalau itu terjadi lagi. Jadi masih kena trigger ya, takut kejadian itu kembali lagi. Gimana? Nah, ibu paham apa yang Nara rasakan, dan yang Nara alami itu memang sesuatu yang sangat berat ya. Karena yang kehilangan itu bukan hanya rumah, tapi juga orang tua Nara sendiri. Sebelumnya, ibu pengen tahu Nara ini berapa bersaudara? Nara anak sulung. Oh, jadi sendiri Nara? Iya. Oke. Ya wajar ya, Nara merasa sedih karena memang sendiri satu-satunya anak ya, disayang sama orang tua. Untuk hari ini, bagaimana kalau ibu bertanya, bagaimana atau dalam situasi apa Nara bisa merasa aman ketika situasinya seperti apa, ketika Nara tidak berpikir tentang kejadian itu lagi, ketika Nara merasa sepertinya gempa itu tidak akan terjadi lagi, atau sepertinya aku sudah merasa aman. Kira-kira itu harus dalam situasi seperti apa menurut Nara? Saat Nara sedang duduk di suatu sore atau sedang di situ pemandangan gitu. Oke, kenapa? Apa yang membuat Nara merasa seperti itu? Apa yang membuat Nara berpikir ketika itu terjadi Nara merasa aman? Karena lagi situasi itu kan kondisi sedang tenang. Ya. Nara merasa kayak gempanya nggak ada. Nara bisa merasa nggak apa-apa. Jadi saat itu yang Nara rasakan adalah bahwa faktanya gempa itu tidak terjadi lagi ya. Dan Nara, kemudian nenek, kakek itu aman. Oke, mungkin di sini, karena Nara masih merasa sedih ya tentang kehilangan kedua orang tua Nara. Nah, apa yang biasanya Nara lakukan untuk menghilangkan perasaan sedih itu? Apakah misalnya Nara sering setelah sedih untuk mengingat kenangan, kemudian setelah itu merasa lebih baik, atau Nara cerita ke nenek, atau Nara cerita ke guru Nara yang lainnya, atau apa? Dan sebenarnya Nara sempat bercerita kepada nenek apa yang Nara rasakan. Cuman Nara masih belum merasa puas karena itu. Terus di waktu di sekolah, guru Nara menyarankan untuk Nara itu menulis apa yang Nara rasakan. Awalnya Nara merasa nggak sanggup untuk menuliskan perasaan yang Nara rasakan. Rasanya pada Nara seperti gemetar ibu. Nara nggak mampu untuk menuliskan apa yang Nara rasakan, tapi Nara untuk mencoba terus, dan pada akhirnya bisa, walaupun cuma satu dua kata yang tertulis di dalam buku tersebut. Berarti apa yang Nara lakukan untuk menghindari perasaan, bukan menghindari tapi untuk menangani ya perasaan seperti itu dengan menulis ya. Menurut Nara menulis itu sudah cukup efektif atau sangat efektif, atau masih ada yang kurang? Sudah cukup
masih merasa sepertinya masih belum cukup, jadi Nara ada masih untuk bercerita ya. Kayak ibu ingin bilang bahwa apa yang telah Nara alami itu luar biasa, perjuangan Nara sangat berat, dan wajar jika Nara dalam seminggu terakhir ini, kemudian mungkin ya dalam 1 bulan ke depan Nara masih merasa seperti itu wajar. Tapi tidak apa-apa, karena pada dasarnya kita kan manusia ya Nara. Jadi memang kita ketika masalah sedih itu tidak akan cepat berubah jadi bahagia lagi. Jadi tidak apa-apa jika Nara merasa sedih, rasakan sedih itu. Jika Nara merasa teringat kembali, Nara bisa coba cara seperti ini. Ketika Nara misalnya kena trigger gitu ya, ada suara keras nih, terus Nara gemeteran dan takut, Nara bisa tarik nafas mendalam, dan Nara ingat bahwa gempa yang Nara takutkan itu telah terjadi kemarin, dan sekarang Nara berdiri itu dalam keadaan stabil, tidak ada tanah berguncang, tidak ada suara teriakan orang berlarian takut gempa. Dan Nara bisa coba cara ini, misalnya Nara kena trigger lagi di posisi yang dimana tidak ada saya ya. Jadi Nara bisa lakukan di rumah. Nara bisa lihat lewat 5 benda yang bisa Nara sebutkan. Misalnya apa 5 benda yang bisa Nara lihat di sekitar. Coba kalau kita coba sekarang ya. Oke, coba kalau di sini apa 5 benda yang bisa Nara lihat? Jendela, terus apa ini? Hordeng, meja, kursi, dan juga karpet. Oke, sekarang kita beralih ke apa 5 benda yang bisa Nara rasakan. Rasakan kursi, terus baju, celana, cincin, dan kacamata. Oke, jadi seperti itu ya Nara. Lalu bisa lanjut lagi, apa di sini 5 benda yang bisa Nara dengar? Suara angin, terus suara AC, suara ibu, suara saya, dan suara Nara sendiri. Oke. Nah, jadi dengan Nara fokus ke hal-hal itu, Nara sadar bahwa gempa itu tidak terjadi lagi. Oke. Menurut Nara, apa yang bisa terjadi kemungkinan ke depan? Apa yang bisa kemungkinan terjadi ke depan pada diri Nara? Misalnya, sepertinya saya bisa mengalami ini lagi, Bu. Kalau dari pikir, sepertinya kemungkinan Nara bisa ketakutan lagi, mungkin Nara bisa kembali mimpi buruk, atau mungkin Nara tiba-tiba kaget dan teringat dengan kejadian itu. Berarti itu tandanya bahwa memang tidak ada sesuatu yang instan. Ketika Nara merasa itu, Nara harus merasa yakin bahwa wajar jika Nara merasa masih teringat ke kejadian yang kemarin. Di sini ibu sangat mengapresiasi Nara. Menurut ibu, Nara sangat kuat karena kehilangan orang tua itu tidak berat ya Nara. Apakah ada faktor lain yang membuat Nara sedih sehingga Nara sangat sering memimpikan orang tua? Apakah ada kenangan-kenangan lama yang mungkin Nara ingat dengan orang tua Nara sehingga itu membuat Nara sedih? Kira-kira kenangan seperti apa itu Nara? Iya, sebelumnya kan Nara selalu bersama orang tua Nara, dan Nara itu tidak pernah jauh dari orang tua. Jadi saat kehilangan ini Nara juga merasakan ternyata sesepi itu hidup tanpa orang tua. Apalagi Nara kan juga tidak punya adik atau kakak, jadi rasanya itu benar-benar kayak hampa semua. Dunia Nara itu hancur dan tidak ada lagi orang yang bisa mengerti Nara karena orang tua Nara sudah pergi.
sebagian dari diri Nara hilang ya. Oke. Kalau dari nenek, itu biasanya apa yang nenek lakukan untuk menenangkan Nara? Biasanya nenek memeluk Nara kalau Nara sedang merasa lagi seperti itu. Cuman rasanya tuh berbeda Bu. Berbedanya itu bagaimana? Berbeda karena pelukan orang tua nenek itu rasanya beda dan itu tidak bisa digantikan. Iya, benar ya. Rasanya kalau orang tua itu kan yang sudah mengurus sejak kecil ya. Oke. Kalau tapi dari nenek sendiri ada nggak respon atau perilaku nenek yang mungkin membuat Nara tidak teringat kembali, atau yang membuat Nara ini tuh berbeda dengan orang tuaku itu seperti ini, tapi karena aku sekarang sudah tidak ada mereka, aku jadi harus bersama nenek gitu. Itu baik Ya. karena Nara tidak pernah tinggal bersama nenek, jadi kayak rasanya itu beda Ibu. Terus Nara kan sebelumnya juga jarang bertemu, jarang main di rumah nenek, jadi berbeda rasanya, tidak sama seperti dengan orang tua. Oke, ibu paham. Berarti tetap rasanya seperti ada yang ganjal gitu ya. Dan apakah Nara bisa mendeskripsikan ganjalnya itu kenapa? Nara ingin juga Oh, Nara bisa bingung ya. Oke, gak apa-apa kalau Nara bingung. Oke, setelah sampai sini, aku ingin bertanya bagaimana perasaan Nara setelah Nara menceritakan itu semua. Apakah masih ada yang ingin Nara sampaikan? Karena mungkin masih ganjal Bu. Ini Bu, sebenarnya yang Nara rasakan tuh seperti ini, beratnya itu seberat ini Bu. Nara sudah merasa cukup baik setelah menceritakan ini, cuma Nara masih kurang puas. Kurang puas. Iya, Nara pengen kalau bisa Nara ingin sembuh setelah ini. Oke, berarti Nara ingin setelah pertemuan kita ini Nara jauh lebih baik ya. Oke. Sebelumnya ibu jelaskan dulu ya Nara, untuk proses penyembuhan itu sebenarnya tidak bisa dikatakan mudah, karena ini kan berkaitan dengan kehilangan orang tersayang Nara, dan itu rasanya sangat berat ya Nara. Jadi mungkin nanti kita bisa menjadwalkan sesi yang lain ya. Nanti mungkin bisa Nara atau ibu yang hubungi Nara kan belum menyesuaikan ya. Nara sekolah pulang jam berapa, yang kosong di hari apa, itu nanti kita bisa jadwalkan pertemuan selanjutnya, dan itu bisa beberapa kali seperti itu. Nah, mungkin sampai sini bisa Nara ceritain ke ibu apa yang masih membuat Nara tuh kurang puas, maksudnya bisa diceritain apa yang masih mengganjal dan ingin diselesaikan. Nara pengen kalau misalnya Nara lagi gemetar gitu, Nara pengen tahu bagaimana cara yang benar-benar bisa mengatasi hal itu Ibu. Selain dari apa yang Ibu bilang tadi, karena mungkin itu masih agak kurang bagi Nara, karena itu kan bukan secara sendiri ya, Sulit ya. Iya. Oke. Tadi kan Nara ada bilang ya kalau misalnya yang menenangkan seperti itu biasanya nenek atau ibu guru ya, ibu guru Nara yang dekat dengan Nara. Nah, itu kalau misalnya kondisinya Nara sedang takut kemudian Nara mencari mereka, itu bagaimana? Apakah itu bisa dikatakan Nara merasa aman, cukup, atau masih ada seperti Nara butuh yang lain gitu? Cukup, cuman masih kurang, kayak rasanya belum cukup, cuma sekedar dari mereka seperti itu. Apa yang menurut Nara ya, apa yang Nara butuhkan sebenarnya ketika Nara berada dalam kondisi itu? Nara butuh tenang, Nara pengen ditemanin aja gitu. Ditenangin itu seperti apa Nara? Nara juga bingung, cuman Nara gak tahu rasanya
biasanya Nara pengen ditemanin aja. Kalau biasanya dari bu guru atau nenek itu kan itu nemenin Nara juga, nenangin Nara juga, itu gimana bentuknya sampai Nara berpikir ini tuh sepertinya masih kurang bu gitu. Memangnya bentuk menenangkan dari mereka itu seperti apa Nara? Biasanya kan mereka cuma sekedar memeluk atau memegang pundak Nara dan mengatakan semuanya akan baik saja. Tapi itu kan biasanya cuma sebentar, kayak rasanya kayak masih kurang. Nara tuh belum puas gitu, Nara pengen sembuh bisa. Berarti yang Nara butuhkan apakah penenangan dalam arti kejelasan, seperti kejelasan dalam konsep apa ini Nara? Bisa Nara jelaskan? Nara pengen benar-benar yang ditemani itu ibu, biar Nara tuh nggak merasa sendiri. Dan bukan cuma ditemenin, Nara juga pengen diajarin atau dibimbing gitu, biar Nara tuh bisa sembuh sendiri. Oke. Berarti Nara sepertinya dari yang sudah menjelaskan ya, sepertinya ibu lihat Nara ini butuh kejelasan dan juga keyakinan bahwa Bapak itu sudah tidak terjadi, kemudian bahwa Nara hari ini di sini dan seterusnya itu aman, ya, kejadian itu setelah berlalu tidak terjadi lagi, dan baik nenek maupun teman-teman dan juga Nara sendiri itu aman dari gempa. Seperti itu ya. Apa itu yang benar-benar Nara butuhkan? Iya. Seperti itu. Oke. Kalau Nara sendiri, apakah sudah pernah bicara ke nenek tentang hal itu? Seperti apa yang Nara butuhkan? Aku kalau ini terjadi aku ingin seperti ini. Enggak pernah. Kalau Nara bilang seperti itu, kira-kira apa responnya seperti apa? Nara tahu mungkin nenek masih sama ya, mungkin dia akan bilang apa, atau mungkin dia akan cuma sekedar memeluk tanpa memberikan kayak hal yang lebih gitu buat Nara sembuh atau membuat Nara tuh lebih tenang. Oke. Berarti kemungkinan besar respon nenek bakal masih sama ya? Iya, karena nenek kan juga sudah tua. Benar-benar. Dia juga mungkin keterbatasan untuk membantu kayak beda dengan ibu kan, ibu mungkin tahu bisa. Oke, kalau dari sudut pandang Nara sendiri, ada tidak hal yang menurut Nara masih merasa bingung? Mengapa situasi ini terjadi pada Nara? Iya, Nara kadang masih sering bertanya, kenapa harus orang tua Nara yang pergi, kenapa bukan Nara saja sendiri kalau bisa. Oke. Apa yang membuat Nara berpikir seperti itu? Karena itu terjadi tiba-tiba itu kan, dan Nara nggak kuat, rasanya Nara belum kuat dan mungkin nggak akan kuat juga kalau misalnya harus kehilangan orang tua di usia yang masih cukup muda ini sekarang, dan Nara juga benar-benar sendiri. Ibu memahami ya apa yang Nara katakan dan merasakan. Ibu paham sangat dalam ya rasa sedih dan kehilangan itu. Nara di kelas terkhusus ya, apakah ada teman-teman Nara yang menemani Nara? Apakah Nara punya teman dekat? Nara tidak punya teman dekat. Oh, Nara tidak punya teman dekat. Oke. Apa alasan Nara tidak punya teman dekat? Apakah karena Nara lebih suka menyendiri, atau karena memang beda frekuensi, atau bagaimana? Atau ada hal lain yang terjadi? Iya, Nara tuh lebih suka sendiri. Lebih suka sendiri. Ya, tapi apakah Nara merasa oke aja seperti itu, atau sebenarnya Nara tuh butuh setidaknya satu teman saja? Nara merasa kadang Nara butuh satu teman untuk menemani Nara. Di
kelas ada tidak yang tidak Nara tidak meminta, tapi mereka datang sendiri untuk membantu? Ada pernah Ya. teman sebab Nara dia kadang suka buku, kadang dia suka ngajak ngobrol Nara, cuman Nara masih merasa belum bisa untuk menjelaskan bagaimana perasaan Nara kepada dia. Masih ini ya, yang Nara rasakan lebih ketakut atau tidak percaya? Lebih ke takut aja Bu. Takut ya. Apa alasan yang membuat Nara merasa takut untuk cerita ke dia? Karena Nara belum sedekat itu juga kan dengan dia. Oke, berarti tidak begitu percaya ya dengan dia. Oke. Baik Nara, jika seperti itu, sepertinya Nara untuk saat ini ketika hal itu terjadi lagi ya, Nara bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah Ibu katakan terkait dengan benda, atau Nara bisa menulis atau bisa mencari nenek atau guru. Kalau di rumah misalnya nenek tidak ada, nenek pergi sama kakek kemana gitu, lalu Nara sendiri, apakah hal itu juga bisa memicu trigger Nara? Iya, Bisa juga. Apa yang Nara pikirkan ketika itu terjadi? kembali lagi kejadian kemarin juga Nara memikirkan itu, dan apalagi kan rumah nenek juga terkena dampaknya ya, iya ada bolong gitu kan, rubuh, dan itu tuh kayak setiap Nara melihat itu Nara keinget lagi dengan kemarin, kejadian kemarin dengan berseraknya batu, terus kain-kain hancur, semua runtuh, orang-orang berlarian, bahkan rasanya suara-suara kemarin itu kembali masuk lagi ke telinga Nara. Oke, Ibu simpulkan di sini berarti sepertinya Nara itu butuh pendamping ya, butuh seseorang yang memang selalu hadir di setiap saat, terutama ketika perasaan takut itu kambuh ya Nara. Kalau seperti itu, tapi nenek ada memang ada pernah pergi keluar gitu meninggalkan, atau karena tahu nenek Nara kan masih dalam kondisi seperti ini ya, jadi nenek memilih untuk di rumah ibu? Nenek karena keluar. Nenek kayak keluar, nenek sama kakek atau? Ya, kalau kakek juga sering mengenalkan Nara sekarang tinggal bersama kakek dan neneknya. Ya. Otomatis mereka harus mencari uang lebih untuk makan Nara, untuk sekolah Nara. Jadi mereka itu pergi kayaknya untuk mencari uang, dan itu juga yang bikin Nara kayak ada pikiran kayak apakah Nara sangat membuat mereka terbebani juga dengan kejadian ini, dan kenapa harus Nara yang merasakan itu. Ketika perasaan dan pemikiran itu terjadi di rumah ketika tidak ada nenek dan kakek, yang Nara lakukan apa biasanya untuk mengatasi perasaan dan pemikiran itu? Nara belum bisa mengatasinya itu. Biasanya Nara cuma nangis, ya nangis sampai puas, kadang sampai Nara capek tertidur sendiri. Itu kalau misalnya Nara habis nangis ya karena meluapkan emosi, biasanya nenek lihat apa yang nenek katakan terkait hal itu. Melihat Nara misalnya posisinya habis nangis, kan biasanya nangis matanya merah ya, terus sembab ya kan. Nenek ada bilang sesuatu nggak kenapa? Enggak, karena Nara biasanya langsung menyembunyikan muka Nara. Menyembunyikan tuh dalam arti apa? Dalam sehari itu tidak bertemu nenek atau? Biasanya ya Nara kadang menghindari nenek, atau karena habis nangis Nara langsung cuci muka, langsung pergi keluar juga. Oke, berarti di sini Ibu lihat bahwa nenek dan Nara itu tidak selalu bersama-sama ya. Apakah itu menjadi salah satu faktor yang membuat Nara semakin merasa sedih atas kehilangan kedua orang tua Nara? Karena kan tadi Nara bilangnya kalau nenek itu baik dan itu mau menerima Nara, menemani Nara, tapi
dari yang tadi Nana katakan, nenek itu bisa Nana hindari, artinya tidak selalu bersama nenek. Iya. Iya, benar seperti itu. Oke, berarti artinya di sini Nara masih merasa mencari sosok aman yang belum ditemui, karena kan orang tua Nara sudah tidak ada ya. Jadi Nara masih mencari sosok aman ini tuh di mana? Karena sama nenek pun Nara masih tidak merasa mendapatkan perasaan aman itu. Nara tahu mungkin rasa aman Nara dan juga benar. Oke, baik, ibu paham ya apa yang Nara rasakan. Jadi karena baru juga ya sama nenek, jadinya rasanya masih mungkin ada rasa tidak enak, ya canggung, ada rasa sepertinya aku ini beban gitu ya. Oke, tidak apa-apa kalau misalnya masih merasa canggungnya sama nenek, kalau misalnya masih merasa resah. Tapi kalau dari neneknya sendiri ada tindakan atau perilaku yang seperti itu mengarah ke Nara, ada atau tidak? Mengarah ke Nara maksudnya tuh kalimat yang mungkin agak sedikit menyakitkan atau agak sedikit membuat Nara mengingat, atau mungkin kalimat yang sarkas menurut Nara. Walaupun nenek-nenek itu, nenek kan sudah tua ya, tapi biasanya orang tua dengan age gap, usia yang di atas baby boomers ya, itu biasanya kan mereka itu pola atau pemikirannya keras ya Nara. Nah itu ada nggak memang yang pemikiran nenek yang kadang membuat Nara tuh terpojok atau agak tertusuk dari perkataan nenek atau kakek, atau tidak harus nenek atau kakek, misalnya saudara Nara, keluarga Nara gitu. Pernah nenek, Pernah ya mungkin dia itu pernah belajar yang benar, jadi gimana jangan sendirian terus, jangan main di rumah terus. Ini tuh kayak bikin Nara tuh sedih. jadi itu yang nenek bilang ke Nara ya. Oke, tapi kalau dalam kondisi Nara sedang merasa sedih, suka teringat kembali gempa, itu apa kira-kira yang biasanya nenek lakukan? Maksudnya bukan kira-kira, tapi apa yang sebenarnya nenek lakukan ke Nara gitu ketika Nara teringat kejadian itu lagi, ke trigger, itu apa yang nenek lakukan? Nenek dari yang Nara lihat sepertinya nenek tuh merasa cemas. Oke. Dia mungkin bingung juga mau bagaimana menangani atau menghadapi Nara yang sedang ketakutan tersebut. Ini paham. Jadi sepertinya nenek juga bingung, sehingga nenek tidak tahu harus melakukan apa. Jadi nenek berpikir kalau dengan seperti itu Nara bisa berubah, padahal tidak seperti itu ya. Rasanya berat untuk berubah gitu ya. Karena kita sudah membahas cukup jauh ya Nara, Ibu ingin bertanya, apa hal yang paling Nara inginkan dari sesi konseling kita hari ini? Nara pengen bisa Sembuhnya seperti apa Nara? Nara pengen tidak terlalu memikirkan kejadian itu lagi, atau kalaupun memang masih terpikir, Nara pengen Nara itu bisa tenang gitu, nggak terlalu takut, nggak takut lagi, nggak merasa harus kembali ke kejadian tersebut. Oke, jadi Nara ingin merasa seperti membuka lembaran baru ya, jadi trauma-trauma yang menempel itu hilang. Oke, kalau untuk sekarang bagaimana Nara? Apakah pada saat ini Nara teringat kejadian itu, atau saat ini karena karena posisinya ruangan kita aman gitu ya, maksudnya nyaman gitu kan, bersih, rapi, jadi Nara tidak terpikir ke hal-hal itu, atau ada trigger kecil atau bagaimana? Iya, Nara cukup sedikit ke-trigger karena Nara ternyata bisa gitu, maksudnya
takut saat di rumah. Oke. Berarti lingkungan juga, situasi lingkungan sangat mempengaruhi juga ya Nara. Oke. Ibu paham apa yang sudah Nara ceritakan, Ibu memahami. Pertama, Ibu ingin mengucapkan terima kasih Nara karena Nara sudah tetap bertahan gitu ya. Berkaitan dengan bertahan ini, Ibu ingin tahu apa alasan Nara itu tetap duduk di sini melaksanakan konseling dengan Ibu, tetap melaksanakan sekolah. Padahal kan Nara punya pilihan ya kan, berhenti sekolah, kemudian misalnya pilihan-pilihan lain yang lebih buruk gitu ya. Tapi Nara tetap memilih untuk melanjutkan hidup meskipun rasa sakit itu sangat berat. Itu Ibu sangat mengapresiasi, itu luar biasa karena itu sangat sulit ya Nara. Ketika kita kehilangan segalanya, tapi kita tetap harus berjuang untuk menjalankan kehidupan gitu. Itu apa alasan Nara? Nara tetap berdiri dan duduk saat ini melaksanakan konseling dengan Ibu, melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tentunya kami Nara teringat dengan orang tua Nara. Mereka pasti ingin yang terbaik untuk Nara, karena sebelumnya juga orang tua Nara sempat bilang gitu kan, beliau pengen melihat Nara tumbuh, ingin melihat Nara menggapai cita-cita yang diinginkan. Jadi malah berpikir Nara harus bisa melakukan apa yang sebelumnya mereka inginkan. Oke, jadi tujuan Nara berarti saat ini melanjutkan hidup itu untuk melanjutkan apa perkataan atau apa ya yang sudah dikatakan dan sudah diamanahkan oleh orang tua kepada Nara. Oke, bagus ya Nara. Itu adalah pemikiran yang sangat mulia, itu tujuan yang sangat baik. Artinya Nara di sini tidak putus semangat atas apa yang telah terjadi. Ibu sangat berharap Nara bisa melanjutkan hidup dan terus melanjutkan hidup hingga nanti Nara masuk SMA, masuk perkuliahan, dunia kerja. Kalau boleh tahu, Nara kelas berapa? Sekarang Nara sudah kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Oke. Berarti nanti tahun depan kelas 9 ya. Kelas 9 berarti nanti ujian juga kan, kemudian ke SMA, kuliahan. Oke. Kita sampai sini, apakah ada yang masih ingin Nara katakan ke Ibu? Apapun itu Cukup Ibu, cuma kalau misalnya kita pengen hal yang lebih dari cerita ini, apakah boleh untuk membantu Nara lebih tenang lagi? boleh Nara. Jadi seperti ini ya, hari ini kita eksplorasi dulu, Ibu kita ngobrol-ngobrol dulu apa yang Nara rasakan, bagaimana kejadian itu buat Nara, menurut Nara kejadian itu tuh rasanya seperti apa dan lain sebagainya. Terus apa yang biasanya Nara alami, seberapa berat, seberapa besar, seberapa parah itu mempengaruhi kehidupan Nara gitu. Nah, di sini mungkin sepertinya kita belajar untuk bagaimana cara Nara menenangkan diri terlebih dahulu ya ketika situasi itu terjadi. Ketika misalnya kena trigger lagi nih, ada suara klakson kencang, itu Nara bisa melakukan beberapa hal yang tadi sudah Ibu sarankan. Kayak tadi kan kalau dari Nara itu manggil nenek ya kan, terus atau menulis, atau manggil guru ya kan. Dari saran Ibu, Nara juga bisa melakukan yang tadi seperti tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan, dan Nara lihat sekitar. Nara benar-benar lihatnya itu bukan hanya lihat, tapi benar-benar lihat. Oh, misalnya ya seperti saat ini, oh pohon berdiri tegak, pohon stabil. Lihat tanah, oh tanah datar, tidak ada guncangan. Kemudian rasakan frekuensinya, oh tidak ada hal yang frekuensi atau hal yang membuat Nara bergetar atau mobil bergoyang. Lalu Nara lihat sekeliling orang-orang, oh orang-orang di sekitar
itu normal. Mereka ada yang ke kantin, mereka ada yang pergi misalnya ke kamar mandi, ada yang ke ruang guru, ada yang ngobrol dengan temannya. Lalu Nara yakinkan pada diri Nara sendiri bahwa kejadian itu inilah realitanya. Jadi realita yang terjadi itu aman. Jadi Nara pada saat itu ketika Nara kena trigger, Nara harus meyakinkan diri Nara bahwa Nara itu aman saat ini. Tidak ada kejadian tersebut. Misalnya kejadian itu terjadi, ada tiang bendera jatuh gitu ya. Lalu kan itu kan tentu memicu getaran, ya kan, yang membuat Nara merasa takut. Lalu Nara bisa perhatikan sekitar dan Nara bisa lihat apakah getaran itu benar-benar getar dari gempa atau karena getarnya jatuh tiang bendera. Jadi mungkin ketika itu terjadi pastinya kita akan langsung teringat kejadian gempa itu. Nah ketika misalnya itu terjadi, Nara lihat bagaimana orang-orang di sekitar. Apakah orang-orang berlarian? Lalu apakah ada banyak suara klakson mobil? Kemudian lihat bagaimana pepohonan. Nah kalau misalnya terjadi, misalnya bukan karena benda jatuh, misalnya terjadi karena suara kencang gitu ya. Nah mungkin atau misalnya terjadi karena flashback gitu ya, Nara teringat kejadian saat itu, kemudian Nara keringat dingin. Nah ketika itu terjadi, Nara bisa seperti tadi lagi menarik nafas yang dalam, benar-benar dalam ya Nara, benar-benar gitu. Jadi benar-benar dirasakan bahwa saat ini, hari ini saya aman. Dan Nara lihat sekitar ada apa saja yang bisa Nara lihat. Lalu Nara rasakan apa yang bisa dirasakan. Oh kursi ini tidak bergetar, dia stabil, berdiri kokoh untuk menopang Nara. Artinya saat ini Nara berada dalam kondisi dan situasi yang aman. Seperti itu. Sampai sini, apakah menurut Nara mampu setidaknya mencoba saran-saran dari ibu dan juga cara dari Nara tadi? Mungkin memang tidak akan ya Nara, bukan mungkin, tapi memang tidak akan bisa langsung sembuh, tidak akan langsung seefektif itu. Tetapi setidaknya Nara mencoba untuk meringankan gejalanya atau meringankan rasa cemasnya. Bisa dicoba ya. Oke, baik. Kalau seperti itu nanti Nara bisa coba sendiri di rumah. Dan untuk selanjutnya, karena ini sesi kita akan berlanjut ya Nara, ibu ingin bertanya, apakah Nara keberatan jika sesi kita berlanjut, atau Nara kan tadi bilang ya ingin ada datang lagi untuk melakukan hal yang lebih. Berarti ibu ambil kesimpulan di sini Nara tidak keberatan jika kita melanjutkan sesi. Nah di sini mungkin sepertinya ibu di sini akan menyesuaikan jadwal Nara. Nah Nara lebih nyaman gimana nih, ketemu sama ibu ke ruang BK atau Nara lewat chat untuk bikin jadwalnya? Kalau untuk bikin jadwalnya sepertinya bisa lewat chat aja ya. Lewat chat. Tapi kalau untuk misalnya Nara ingin kesini kembali karena programnya ini cukup membuat Nara nyaman. Oke, jadi untuk bikin jadwalnya itu di chat saja ya. Karena kalau kita bisa sebenarnya menjadwalkan sekarang ya, cuma takutnya nanti ada kondisi atau Nara punya aktivitas lain lagi yang mendadak gitu. Nara bisa mengajak ibu aja bisa boleh kalau misalnya Nara pengen misalnya untuk minggu depan gitu ya, hari apa di jam berapa gitu, nanti kita lakukan pertemuan seperti ini lagi ya Nara. Oke, sampai sini bagaimana perasaan Nara setelah semua tadi yang telah Nara ceritakan, lalu setelah semua yang Nara pikirkan, rasakan, Nara sudah cukup merasa baik karena merasa ada yang mendengar Nara dan ada yang berdiri di samping Nara. Oke, baik, terima kasih ya Nara karena sudah berani bicara jujur, bercerita kepada ibu atas apa yang Nara rasakan, yang mungkin rasanya berat sekali untuk menceritakan hal tersebut ke orang lain. Kalau dari sesi kita hari ini, kira-kira ada tidak hal yang menurut Nara baru Nara sadari, ternyata ini itu seperti ini loh. Misalnya contoh ya, ternyata perasaan aku lagi perasaan kehilangan, perasaan sedih sekali karena kehilangan orang tua itu ternyata
coba ceritanya itu ke orang terdekat dulu aja. Jadi jangan langsung ke orang yang tidak begitu deket atau yang Nara sulit percaya. Itu saran ibu lebih baik ke orang terdekat dulu aja. Karena kalau orang terdekat Nara bisa prediksi kan, kira-kira jawabannya bakal kayak gini. Jadi ketika jawabannya tidak sesuai, itu tidak membuat Nara sedih. Tapi kalau jawaban mereka misalnya tetap tidak sesuai, Nara perlu tahu bahwa itu bukan kesalahan Nara. Ya, jadi apa yang Nara lakukan untuk bercerita, untuk sharing pengalaman, sharing bagaimana rasanya, itu tidak salah Nara. Jadi kalau misalnya nanti respon mereka tidak menyenangkan, itu bukan salah Nara, karena memang kita tidak bisa mengontrol respon dari orang lain. Yang jelas Nara sudah berani mencoba, itu sudah hal yang luar biasa bagus ya. Dan juga Nara berani hadir di sini aja saja itu sudah sesuatu yang luar biasa, karena itu berat sekali masalah yang Nara alami terkait kehilangan orang tua dan sejenisnya. Kemudian rasa aman ya, karena kan Nara juga masih SMP, butuh rasa aman, butuh figur yang menentukan dan menemani ya. Baik, dari sesi ini berarti kan ibu simpulkan ya Nara, ini Nara benar-benar sudah tidak ada lagi atau masih ada? Sudah cukup. Oke, berarti ibu simpulkan ya Nara, dari sesi hari ini kita telah mengeksplorasi apa yang Nara rasakan, apa yang Nara alami, gejalanya seperti apa, kemudian apa yang bisa Nara lakukan jika kondisi itu terjadi lagi. Nah, dan dari sini juga ibu bisa melihat bahwa rasa kehilangan Nara itu sebenarnya tidak hanya sebatas kehilangan orang tua saja, tapi kehilangan figur aman dari sisi Nara, sehingga di sini Nara merasa seperti hilang arah, seperti sebagian diri hilang ya, karena tadi juga kan nenek masih kurang, yang Nara masih belum, Nara masih agak canggung dengan nenek gitu ya. Kemudian ada beberapa hal di nenek yang juga mungkin sepertinya tidak cocok gitu di Nara. Terus juga dari teman-teman tadi kan ya, Nara tidak memiliki satu teman spesifik gitu ya. Jadi tidak memiliki figur aman juga di sekolah. Terus kemudian dari guru juga ya, kalau dari guru juga sama Nara, atau menurut Nara bu guru itu lebih aman daripada nenek? Sama aja ya. Berarti memang di sini posisinya ibu simpulkan Nara membutuhkan ruang yang aman, figur yang aman yang bisa menentukan Nara ke depannya, bisa menemani Nara, yang bisa mendukung apa yang Nara lakukan, dan bisa menjadi penopang ketika Nara bingung dan takut ya. Oke, Nara, ibu ucapkan terima kasih karena telah datang ke sini dengan sukarela. Ibu akan mengakhiri sesi konseling kita pada pertemuan pertama hari ini. Untuk sesi berikutnya nanti Nara chat aja ibu, kita jadwalkan kembali untuk intervensi berikutnya, untuk penanganan berikutnya, karena ini butuh banyak sesi ya Nara. Oke, baik, jika seperti itu ibu tutup sesi konseling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nara. Terima kasih banyak ibu. Ya, Nara pulangnya langsung ke rumah atau? Iya, Nara langsung ke rumah. Oh, langsung ke rumah. Biasanya jalan kaki atau sama dijemput kakek atau nenek atau? Nara tadi pergi naik angkutan gitu. Oh gitu. Kalau pulang? Ya nanti juga naik angkot. Naik angkot ya. Jadi memang nggak begitu jauh ya. Oke, sudah. Ayo Nara. Terima kasih Bu. Iya. Hati-hati ya Nara. Iya.